Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basma Ahmad Mazkur dari kelas Akuntansi Syariah 23C. Di sini saya akan membahas tentang jiwa kepemimpinan dan berpikir kritis untuk memenuhi tugas UAS Critical Teaching and Leadership. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Basma Ahmad Mazkur. Saya adalah mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang berada di Bandung, dan saya juga mahasiswi di Institut Agama Islam Tazkiyah. Jadi kesibukan saya adalah kuliah. Di samping kuliah, saya mengikuti beberapa organisasi di kampus UIN Bandung saya. Salah satunya adalah organisasi HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Apa sih jiwa kepemimpinan itu? Nah, jiwa kepemimpinan adalah suatu hal yang perlu dibangun, dikembangkan, dan dimiliki oleh setiap insan manusia. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan umat di mana dia pun berada. Jiwa kepemimpinan sangat penting bagi mahasiswa karena memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pribadi, kemampuan berkomunikasi, keterampilan organisasi, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Jiwa kepemimpinan yang saya miliki untuk menjadi pemimpin diri saya sendiri adalah mampu mengatur waktu, memiliki tujuan hidup, memiliki visi dan misi hidup saya untuk kedepannya bagaimana, saya memiliki cita-cita untuk diri saya nanti, dan pastinya sebagai pemimpin diri saya sendiri, saya sudah harus bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Berpikir kritis sangat penting bagi mahasiswa karena membentuk dasar bagaimana pengembangan pemikiran yang analitis, evaluatif, dan kritis. Dalam rangka pencapaian keberhasilan dalam studi dan kehidupan setelah lulus, mahasiswa perlu mengasah dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka sejak dini. Keterampilan ini tidak hanya mendukung pencapaian akademis, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri, responsif, dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan cara berpikir kritis saya adalah salah satunya pada saat memiliki waktu yang bertabrakan satu dan lain hal, yaitu contohnya saat saya sedang rapat atau kumpul organisasi dan ternyata waktunya bertabrakan dengan waktu perkuliahan saya di Tazkiyah. Maka saya harus berpikir mana yang lebih harus diprioritaskan, sedangkan keduanya sama-sama penting. Akhirnya setelah saya menganalisis, saya memutuskan untuk meninggalkan rapat organisasi karena rapat tersebut bisa diwakilkan oleh rekan satu bidang saya, di mana nantinya saya akan bisa tetap mendapatkan info dari rekan bidang saya. Sedangkan perkuliahan saya tidak bisa diwakilkan oleh siapapun karena mempengaruhi absensi dan tidak bisa diwakilkan oleh. Berikut adalah seseorang yang sangat mempengaruhi hidup saya, yaitu ayah saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kakak pengen nanya dari jiwa kepemimpinan dan berpikir kritis. Nah, yang pertama itu sebagai kepala keluarga, jiwa kepemimpinan apa yang Abi miliki dan Abi terapin di keluarga ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemimpin bahasa Arabnya adalah qaid. Dia kata qada yaqudu, ya, itu artinya ibarat sebuah kendaraan supirnya, ya. Nah, supir itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perjalanan tersebut, mulai dari perjalanan dimulai sampai tujuan. Selama perjalanan, supir bertanggung jawab atas keselamatan, kenyamanan, hingga mencapai tujuan. Sehingga ibarat seorang supir, maka seorang pemimpin yang paling pertama adalah dia harus punya tujuan, mau kemana tujuannya. Yang kedua, dipersiapkan kendaraannya agar semua penumpang bisa ikut dalam kendaraan dengan nyaman dan aman, selamat sampai tujuan. Itulah pemimpin. Jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga harus punya misi dan visi. Misalkan dia ingin anaknya untuk menjadi apa, dia bisa diskusikan kepada anaknya ingin jadi apa. Bisa juga mengarahkan atau memberikan pilihan, karena mungkin si anak belum memiliki informasi yang cukup untuk membuat pilihan. Tapi dia juga harus tahu kecenderungan anak seperti apa, sehingga seandainya orang tua memberikan pilihan, pilihannya pun tidak melenceng dari kecenderungan anak.
terutama terkait dengan pendidikan. Nah itulah kepemimpinan. Kemudian bahasa Arab yang lain lagi, pemimpin dalam bahasa Arab ra'isun. Dia kata ra'sun, arti kepala. Kepala dalam tubuh itu adalah pusat berpikir yang memikirkan segala sesuatu. Jadi seorang pemimpin itu memikirkan orang yang dipimpinnya, apa yang mereka butuhkan, kemaslahatan apa yang baik untuk mereka, itu dipikirkan oleh pemimpin. Jadi pemimpin tugasnya memikirkan orang-orang yang dipimpin. Untuk itulah pemimpin itu memang tidurnya paling sedikit, tidur paling belakang, bangun paling dulu. Seperti halnya kepala manusia adalah anggota tubuh yang terakhir tidur dan pertama bangun. Karena di kepala ada telinga, ada mata, dan telinga adalah yang paling terakhir tidur dan paling pertama bangun. Begitulah kalau kita umpamakan pemimpin. Jadi dia harus memikirkan orang-orang yang dipimpin, memikirkan apa yang dibutuhkan, memikirkan masa depannya, dan masa depan yang paling utama adalah akhirat. Sebagaimana Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di segala hal yang bisa menjerumuskan neraka, maka seorang pemimpin atau kepala rumah tangga wajib melindungi anggota keluarga darinya. Kemudian pemimpin bahasa Arab lainnya ra'in. Sebagaimana disabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam rumah tangga dia harus memikirkan kebutuhan anggota rumah tangganya. Kebutuhan utama ada dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberikan makan saat lapar dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Itulah seorang pemimpin tugasnya ya dalam rumah tangga. Dan Rasul bersabda, wa rajulu ra'in fi baitihi. Dan seorang laki-laki adalah ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan di akhirat akan ditanya. Sehingga dia selalu berpikir, aku akan ditanya, maka aku harus persiapkan jawabannya. Aku akan diminta pertanggungjawaban, maka aku harus jalankan tugasku sebaik-baiknya, sehingga ketika datang waktu pertanggungjawaban, aku bisa menyampaikan pertanggungjawaban dengan sebaik-baiknya. Begitulah seorang pemimpin dalam rumah tangga, sehingga orang-orang yang dipimpin, istrinya, anak-anaknya, dan mungkin anggota rumah tangga lainnya yang berada di rumah tersebut adalah orang-orang yang dipimpin. Dan pemimpin harus menjadi orang yang mengarahkan, pemimpin harus menjadi orang yang membawa kepada hal yang baik, telah menentukan tujuan dalam kehidupannya, memberikan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan, terutama kebutuhan pangan dan kebutuhan rasa aman, membuat rumah itu aman dan nyaman. Begitulah seorang pemimpin dalam rumah tangga jika kita mengambil dari Al-Quran dan hadis, ya, dan juga kita mengambil dari kata bahasa. Nah, di dalam keluarga tuh pasti ada masalah. Nah, cara berpikir kritis yang bagaimana yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah itu. Tapi di sini nanyanya baik di dalam keluarga, masalah keluarga, maupun di dalam masalah kerja atau dalam masyarakat. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Maka untuk menemukan jawaban dari masalah dimulai dari bicara penyebabnya. Karena penyebab itu akan memudahkan kita untuk mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut. Nah, misalkan ada anaknya yang ribut, cari apa penyebabnya, diselesaikan dari akarnya. Nah, namun hal yang perlu diingat, petunjuk Al-Quran dalam hal ini suatu hal yang sangat menarik. Allah Ta'ala mengingatkan kepada pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka bersikap waspadalah terhadap mereka. Jadi pemimpin harus waspada, nggak boleh lalai. Selalu waspada, nggak boleh lalai.
Nah, jika mereka melakukan suatu perbuatan ya yang sifatnya menjadi aduun, apa itu aduun? Musuh. Apa sih musuh? Musuh itu artinya kita menginginkan ke timur, mereka ingin ke barat, nah, itu berarti musuh. Kita ingin ajak kebaikan, mereka menolak, nah, itu berarti musuh. Nah, begitu. Nah, ketika terjadi dari istri atau anak sifat yang merupakan permusuhan terhadap seorang pemimpin, maka petunjuk Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innahu ghafurur rahim. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, itu terjemahannya. Namun kalau kita mau lebih dalam lagi, kata afun itu artinya tidak menuntut balas atau tidak memberikan hukuman. Itu afun. Artinya seorang pemimpin tidak berorientasi memberikan hukuman, tapi berorientasi memperbaiki kesalahan. Yang kedua, wa in ta'fu wa tasfahu. Yang kedua, safhun. Apa safhun? Safhun itu kata sahifah, lembaran baru. Artinya apa? Melupakan. Jadi orang pemimpin itu jangan mengungkit-ungkit hal yang sudah lewat, ya, karena itu tidak produktif kecuali dalam rangka mengambil pelajaran. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kisah umat terdahulu untuk dia jadikan pelajaran. Jadi nggak ungkit-ungkit masalahnya, udah kita lupakan. Hari kita lah hari ini. Hari yang lalu sudah lewat, hari yang akan datang belum datang. Maka kita fokus kepada hari ini. Jadi kita jangan disibukkan oleh masa lalu, kecuali jika kita ingin mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, wa taghfiru. Apa itu ghafara? Menutupi. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa menutupi hal-hal yang buruk yang ada dalam rumah tangganya. Jangan dia menceritakan tentang kejelekan istrinya, kejelekan anak-anaknya, jangan. Tutupi. Makanya kalau ingin menghukum pun memang sebaiknya menghukumlah dalam forum yang tertutup, tidak dalam forum yang terbuka. Jadi ada 3 petunjuk Allah Ta'ala bagi seorang pemimpin ketika menghadapi anggota keluarganya yang mungkin berbuat masalah. Yang pertama, ta'fu, memaafkan atau tidak menghukum. Yang kedua, tasfahu, ya, melupakan, tidak mungkin-mungkin. Yang ketiga adalah taghfiru, menutupi. Nah, itu ya solusi dalam sebuah masalah yang dihadapi. Hal ini juga bisa berlaku seorang dalam kehidupan di luar rumah dengan bermasyarakat, ya. Jadi kita masyarakat pun harus bisa bersikap seperti itu, ya. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala kamu bisa bersikap lembut. Jadi bersikap lembut itulah rahmat Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.